Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 19 sampai 21 pada bagian kedua yang berjudul cara mempergauli istri di dalam Islam. Larangan mewarisi atau mempusakai wanita secara paksa, larangan menghalang-halanginya untuk menikah lagi, larangan mengambil sebagian maharnya secara paksa, dan perintah mempergauli istri dengan cara yang baik. Jadi di surah An-Nisa ayat ke-19 sudah kita sampaikan tentang latar belakang turunnya, yaitu tradisi yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Ketika ada salah seorang istri yang meninggal dunia, maka wali daripada suami yang meninggal itu lebih berhak terhadap wanita ini. Kalau mau menikahinya, kalau mau menikahkan dengan yang lain. Sementara wali dari wanita ini tidak punya hak. Nah, itulah tradisi pada zaman jahiliyah yang ditolak atau direvisi, ya, diluruskan oleh al-Islam, oleh syariat Islam ini. Di dalam ayat ini sudah kita sampaikan ada hak-hak wanita yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak boleh menjadikan mereka sebagai warisan. Yang kedua, tidak boleh menghalang-halangi wanita yang sudah diceraikan tersebut untuk menikah lagi apabila sudah selesai masa iddahnya. Kemudian yang ketiga, hak wanita untuk mendapatkan muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Nah, kemudian nanti akan kita lanjutkan pada hak yang keempat dari ayat-ayat ini, yaitu hak wanita mendapatkan maharnya secara penuh. Kezaliman merupakan sifat yang terdapat di dalam diri dan tabiat manusia sejak dahulu kala. Seseorang suami yang berbuat zalim biasanya mengandalkan kekuatan yang dimilikinya dan mengandalkan suatu kenyataan bahwa hak talak berada di tangannya. Nah, inilah ya, otoritas talak itu berada pada tangan suami, sehingga seolah-olah dia yang berkuasa penuh atas istrinya, mengendalikan penuh istrinya, tidak peduli apakah dengan cara yang halus, yang kasar, ataukah yang zalim. Maka ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di antara bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan adalah jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka terlebih dahulu ia akan berusaha mendapatkan kembali mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya tersebut. Hal ini ia lakukan dengan menggunakan berbagai cara dan dengan menggunakan bentuk-bentuk sikap tidak baik yang bisa membuat si istri merasa susah dan terpojok. Di antara cara yang digunakan adalah dengan menuduhnya melakukan perbuatan fahisyah.
serong atau kalau dalam bahasa sekarang selingkuh, ya, menuduh istri yang tidak berbuat salah dituduh berbuat salah supaya menjadi alasan bagi suami ini untuk mengambil kembali maharnya. Inilah yang diingatkan di dalam ayat ini, ya. Lalu Allah Ta'ala melarang sikap dan tindakan seperti ini dalam ayat 20 dan 21 surat An-Nisa ini, yang artinya jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar, maka janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara yang dusta dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah menggauli satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka pun istri-istrimu telah membuat perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan denganmu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan perbuatan tersebut sebagai sebuah perbuatan dosa yang nyata, mencela, mengecam, dan tidak membenarkan perbuatan tersebut. Padahal mereka telah melakukan hubungan badan dengan para istri tersebut dan telah mengambil al-mitsaq al-ghalidh, janji yang kuat dan berat dari mereka. Allah berfirman, dan jika kalian memiliki keinginan mengganti istri kalian yang kalian benci dengan istri yang lain, maka bersabarlah dan ceraikanlah ia dengan cara yang baik. Jangan dengan cara menuduhnya telah melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, dan jangan kalian mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, walaupun mahar yang kalian berikan tersebut berupa al-qintar, yaitu harta yang banyak. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengecam, mencela dan tidak membenarkan perbuatan mereka tersebut dengan firman-Nya yang poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kalian mengambilnya kembali dengan cara-cara yang batil, dusta, aniaya dan haram? Al-buhtan atau membuat-buat kebohongan di sini ada kalanya yang dimaksud adalah setiap sesuatu yang batil, yang membingungkan di dalam kebatilannya. Atau ada kalanya melemparkan tuduhan telah melakukan perbuatan fahisyah kepada istri, dan ini adalah sikap zalim terhadap istri. Atau menuduh istri dengan tuduhan bohong dengan tujuan untuk mengambil kembali mahar yang telah ia berikan kepadanya, ya. Atau merekayasa sedemikian rupa menjebak istrinya atau lain-lainnya lah, yang seolah-olah kesalahan ada pada pihak istri padahal itu hanya rekayasa suaminya, misalnya begitu, ya. Yang kedua, bagaimana kalian mengambil kembali mahar istri-istri kalian padahal mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak bersikap teledor dalam menaati hukum, syariat dan batasan-batasan Allah Ta'ala. Padahal di antara kalian dengan para istri kalian telah terjadi apa yang telah terjadi, yaitu bersenang-senang dan bersetubuh yang mungkin akan membuahkan seorang anak. Bagaimana bisa kalian ingin memutus hubungan tersebut, membuka aib para istri kalian dan mencoreng nama baik mereka secara zalim, dan karena didorong ketamakan untuk mendapatkan harta mereka? Padahal kalian adalah para laki-laki yang memiliki kemampuan untuk bekerja mencari harta. Ini sudah kita singgung, ya, bahwasanya kalau sudah terjadi al-ifdha, dalam ayat ini disebutkan kata-kata al-ifdha yang menurut sebagian besar ulama al-ifdha adalah bermakna al-jima. Jadi kalau sudah terjadi al-jima, maka suami tidak boleh mengambil hartanya lagi, ya. Kalau masih belum, ya, sudah akad tetapi belum, maka bisa mengambil separuh. Tapi kalau sudah jima, maka tidak bisa diambil oleh suaminya. Yang ketiga, dan para istri tersebut telah mengambil perjanjian dan kesepakatan yang kuat dari kalian,
bahwa kalian akan mempergauli mereka dengan baik. Qatadah dan Mujahid berkata, al-mitsaq atau tali perjanjian ini adalah yang diambil oleh Allah Ta'ala dari laki-laki untuk perempuan. Di dalam ayat yang lainnya, Al-Baqarah 229, ini potongan dari ayat at-talaqu marratan, tolak itu 2 kali, fa imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Setelah itu suami dapat menahan atau rujuk kembali dengan cara yang patut atau melepaskan, menceraikan dengan cara yang baik. Jangan dijadikan status istrinya menjadi tidak jelas. Itu tidak boleh ya, menghalangi hak istri. Apabila suami dalam waktu iddah menyesal telah menceraikan istrinya, maka boleh rujuk kembali suami ini kepada istrinya dengan cara menggaulinya. Itu sebagai legalitas rujuk kembali. Tapi kalau rujuknya setelah akad nikah selesai ya, akad iddah itu, mohon maaf bukan setelah akad tapi setelah iddah ya. Jadi masa iddah bagi istri yang diceraikan oleh suami salasata quru, yaitu 3 kali masa sucian atau 3 kali masa haid. Para ulama beda pendapat ya, ya kurang lebih 3 bulan ya. Jadi kalau setelah masa iddah akan kembali kepada istrinya, maka harus mengulang kembali akadnya ya, karena sudah selesai. Kalau kembali atau rujuknya saat masa iddah langsung bisa jima itu, tapi kalau setelah masa iddah selesai maka baru bisa kembali setelah akad nikah. Jadi perlu diperhatikan ya, ini apabila dalam perspektif fikih ya, sedangkan dalam perspektif hukum positif yang ada di Indonesia itu lewat pengadilan dulu ya. Pengadilan hanya sekedar untuk melegalkan, tapi kalau sudah terucap talak oleh suami dengan niat betul-betul mentalak satu ya, talak satu, maka ya terpisah. Tapi masih ada yang disebut di sini talak rojai, talak yang ada kemungkinan bisa kembali ya. Tapi kalau sudah 3 kali talak, maka disebut talak bain, tidak boleh kembali seorang suami kepada istrinya sebelum istri nikah itu dengan laki-laki lain, dan itu tidak boleh ada rekayasa ya. Baik, itu di ayat-ayat yang lain akan kita kaji insyaallah. Jadi kalaupun istri dipertahankan oleh suami itu dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, bima'ruf, tidak boleh ada unsur-unsur untuk memperpanjang kedzaliman. Kalaupun diceraikan, dilepaskan juga dengan cara yang baik-baik. Seorang suami menikah dengan istrinya dengan cara yang baik, kalaupun betul-betul terpisah talak, itu juga dengan cara yang baik. Jangan sampai ada permusuhan atau ada saling dendam dan sebagainya. Tidak boleh ya, semua harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Apalagi kalau di sana sudah ada anak-anak ya, maka diperhitungkan, dipertimbangkan benar-benar. Apalagi kalau anak-anaknya masih belum balik, masih kecil, perlu bimbingan dari ayah ibunya. Allah Ta'ala menyebutnya sebagai janji yang ghalidh atau mitsaqan ghalidh, karena itu merupakan sebuah ikatan janji yang kuat dan agung. Orang-orang berkata, bersama-sama 20 hari saja sudah bisa menjadi hubungan yang dekat dan erat. Lalu bagaimana dengan yang terjadi antara suami istri berupa kesatuan dan peleburan menjadi satu di antara keduanya? Pasti harus ada lebih dekat lagi ya, daripada yang hanya bersama-sama 20 hari tersebut. Sesungguhnya perbuatan seperti itu merupakan bentuk pemutusan hubungan cinta dan kasih sayang yang telah diciptakan Allah Ta'ala di antara suami istri ya. Ayat yang sering kita baca, kita dengarkan pada saat akad nikah, surah Ar-Rum ayat 21 ya. Ini sebagai visi pernikahan setiap muslim. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan
untukmu istri-istri dari jenis kalian sendiri, dari manusia, bukan dari jin, bukan dari yang lainnya, tapi min anfusikum, dari sesama manusia, yaitu pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Biasanya mawaddah itu faktor-faktor biologis yang dominan karena masing-masing masih muda. Pasangan-pasangan muda mawaddahnya itu dominan, ketertarikan, ketampanan suaminya, kecantikan istrinya itu yang dominan. Sedangkan warahmah itu faktor-faktor psikologis kejiwaan, kasih sayangnya, yang usia pernikahannya sudah puluhan tahun ya, itu yang dominan adalah rahmahnya. Itulah dinamika dalam rumah tangga. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat benar-benar tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di sana. Berikutnya jemaah sekalian, tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para wali atau kerabat dekat seseorang mewarisi istrinya yang ia ditinggal mati secara paksa. Maksudnya mewarisi secara paksa ya, yang ditinggal istrinya tersebut oleh suaminya. Jadi anaknya, berarti kalau di sini kan wali, contohnya ayah yang punya anak laki-laki sebagai istri daripada menantunya tersebut. Nah, anaknya ini laki-laki meninggal, maka mantan menantunya ini diambil atau diwarisi oleh wali daripada yang meninggal tersebut secara paksa. Maksud ayat ini adalah mencegah berbuat zalim dan menyusahkan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, serta menghapus kebiasaan jahiliyah yang keji yang memberikan kepada para wali orang yang meninggal dunia untuk bebas berlaku sesuka hati terhadap istri orang yang meninggal dunia, serta menjadikan mereka orang-orang yang paling berhak terhadap diri si janda tersebut. Hal ini merupakan salah satu sikap yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, salah satu bentuk pelanggaran terhadap kehormatan wanita, sebuah sikap yang menyamakan wanita dengan harta benda yang bisa diwarisi dan merupakan bentuk kejahatan dan pelecehan terhadap suami yang meninggal dunia. Nah, inilah tradisi jahiliyah yang dihapus oleh Islam. Begitu juga Allah melarang para suami dan para wali atau kerabat suami yang meninggal dunia menghalang-halangi istri yang ditinggalkannya untuk menikah dengan siapa saja yang diinginkannya, membatasi gerak langkah dan kebebasannya, serta melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkannya. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah diberikan oleh sang suami kepadanya, kecuali jika si istri memang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau selingkuh yang nyata dan terbukti, seperti zina, nusyuz. Nusyuz adalah tidak taat atau bahasa kita mokong ya, tidak taat pada suami atau yang lainnya. Maka jika begitu, boleh bagi seorang suami mengambil seluruh harta yang pernah ia berikan kepada istrinya tersebut sebagai mahar. Nah, ini pengecualian. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk memperlakukan dan mempergauli para wanita dengan baik dan patut. Perintah ini ditujukan kepada para suami juga kepada para wali, walaupun kebanyakan memang ditujukan kepada para suami. Perintah ini sama dengan perintah fa'imsakum bima'ruf tadi di Al-Baqarah 229 tadi, maka boleh merujuknya, menahannya dengan cara yang patut. Memperlakukan dan mempergauli para istri dengan baik adalah dengan memenuhi hak-haknya berupa mahar dan nafkah, baik berupa sandang, pangan, papan kepada istrinya tersebut, tidak memasang wajah muram di hadapannya
tanpa ada alasan apa-apa, bertutur kata yang baik dan lembut kepadanya, tidak membentak, tidak berkata dan berlaku kasar terhadapnya, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Inilah yang disebut dengan al-mu'asyarah atau al-ushrah. Maksudnya adalah mempergauli, dan yang dimaksud dari perintah untuk mempergauli istri dengan baik adalah menciptakan suasana dan iklim yang menyenangkan, membahagiakan, tenang, tentram, damai, dan kehidupan yang mengasyikkan bagi masing-masing suami dan istri. Yang kita memiliki moto baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Naudzubillah min dzalik. Kita ciptakan para suami bertanggung jawab untuk mengkondisikan rumah tangganya menjadi rumah tangga Islami yang kondusif, tertegakkan adab-adab Islami di sana, tertunaikan hak-hak masing-masing, tanggung jawab masing-masing suami istri dengan sebaik-baiknya, ada tarbiyah Islamiyah, ada saling kasih sayang di antara semuanya. Ini merupakan salah satu bentuk kewajiban agama seorang suami. Menjadikan hal ini sebagai sebuah kewajiban agama bagi seorang suami bisa menciptakan pengaruh tersendiri bagi dirinya yang mampu mengingatkannya kepada pengawasan Allah Ta'ala, bisa menimbulkan rasa takut kepadanya dan mengingatkannya kepada hari di mana semua makhluk dihadapkan kepadanya, kepada Allah untuk dihisab. Hal ini tentu lebih bisa tertanam kuat di dalam jiwa seorang mukmin daripada permintaan pertanggungjawaban di hadapan mahkamah pengadilan. Jadi kita melakukan muasyarah bil ma'ruf bukan semata-mata perintah pengadilan atau perintah pemerintah, tapi sebagai mukmin ada ma'iyatullah, kebersamaan, pengawasan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Allah yang memerintahkan kita memperlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya, kita ikuti, maka banyak sekali terjadi keberkahan dalam rumah tangga. Kalau ada salah satu di antara pihak di dalam keluarga mencoba-coba untuk mencari peluang penyimpangan, nah, maka hati-hati, di situ ada peluang setan untuk membisiki masing-masing, sehingga kadang-kadang istri tidak bersyukur atas pemberian suami, kadang-kadang suami tidak bersyukur atas pelayanan istrinya, kadang-kadang ada protes dari anak-anaknya dan lain-lain. Ini harus kita waspadai ya. Nah, jemaah sekalian, mazhab Maliki menjadikan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan cara yang patut, sebagai dalil bahwa seorang istri apabila tidak cukup baginya satu orang pembantu, maka seorang suami harus memberinya pembantu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sang istri, seperti putri khalifah atau putri raja atau yang sejenisnya, yang tidak cukup hanya dengan satu pembantu saja. Dan ini menurut mazhab Maliki sebagai definisi implementasi dari al-mu'asyarah bil ma'ruf. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berkata tidak wajib atas suami kecuali hanya menyediakan satu pembantu saja, karena satu pembantu sudah cukup untuk membantu dan melayaninya. Tidak ada di dunia ini seorang wanita kecuali satu pembantu saja sudah cukup baginya. Nah, ini teknis ya, perbedaan di antara para ulama sampai mereka atur dalam bab-bab teknis seperti itu ya. Betapa perhatiannya para ulama kita terhadap kehidupan rumah tangga ya. Karena perintah tadi sudah saya sampaikan, sandang, pangan, papan itu kewajiban suami untuk menyediakan istrinya. Suami harus membahagiakan istrinya, mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Sedangkan yang berhak ataupun yang berkewajiban untuk menyediakan pangan itu suami. Jadi tidak ada klausul ya di dalam referensi dalil itu istri harus memasakkan suami. Tidak ada. Tidak ada juga klausul istri harus mencuci baju,
ataupun mengepel rumah dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, kalau istri melakukan itu sebagai bakti ketaatan pada suaminya, itu Masya Allah luar biasa ya. Suami memerintahkan kepada istri untuk taat kepadanya, dan suami memerintahkan minta tolong kepada istrinya untuk memasakkan, untuk mencucikan baju, dan istri menjalankannya dengan penuh ketaatan, maka itu adalah surga bagi istri-istri tersebut ya. Ayyuma imra'atin shalat khamsaha, istri manapun yang sholat 5 waktu, wa shaumat shaumaha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, mentaati kepada suaminya, nutiyat yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dipanggil dari 8 pintu surga, dipersilahkan masuk dari pintu manapun. Masya Allah. Itulah hasil fadilah ketaatan istri kepada suami yang tadi saya sebutkan. Suami meminta tolong kepada istrinya, memasakkan, mencuci, mensetrika, istrinya dengan sukarela untuk melakukannya. Itu suatu hubungan yang harmonis, dan istri akan mendapatkan ridho suami. Ridho suamilah itulah yang mendatangkan ridho Allah dan memasukkan istri itu ke surganya Allah Ta'ala. Dulu Sayyidah Fatimah pernah mengeluhkan tentang kondisi rumah tangganya yang sulit. Beliau kecapean dalam menggiling tepung, membuat masakan. Maka kata Ali bin Abi Thalib saat itu ya, beliau yang seorang yang sangat-sangat sederhana, tidak mampu untuk mendatangkan pembantu di rumah tangga. Maka Ali memohon, wahai Fatimah, coba sampaikanlah kepada ayahanda bagaimana solusinya. Mungkin beliau bisa membantu ya dengan mendatangkan pembantu atau bagaimana. Coba minta nasihat kepada beliau. Maka datanglah Sayyidah Fatimah untuk minta petunjuk pada Rasulullah tentang kondisi rumah tangganya yang sangat sederhana dan beliau kecapean dalam mengurus rumah tangga. Maka Nabi SAW saat itu tidak memberikan fasilitas berupa datangnya pembantu atau yang lain, tapi Nabi malah memberikan nasihat, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan ya zikir yang apabila kamu baca maka itu nilainya luar biasa, sangat besar ya. Bacalah pada saat sebelum tidur dengan kalimat tasbih 33, tahmid 33, kemudian takbir 33 dan tahlil ya. Maka itu nilainya sangat besar ya, yang mana ya itu akan bisa menggantikan posisi lebih jauh lebih besar daripada datangnya seorang pembantu itu. Mungkin kita agak bingung dalam mensikapi apa hubungannya antara zikir itu dengan solusi dari persoalan rumah tangga ya. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, bahwasannya zikir itulah yang akan bisa menjadikan seorang wanita kuat dalam menanggung upaya menanggung segala macam kewajiban dalam rumah tangganya itu. Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan batin dalam dirinya, dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan fisik kepadanya untuk bertahan dengan suaminya semodel apapun ya. Dengan mengencangkan zikir itu akan bisa menguatkan. Bukankah pada saat Nabi Yunus alaihissalam terkurung di perut ikan paus, tidak makan tidak minum dalam waktu, para ulama beda pendapat, tapi ada yang mengatakan bahkan sampai 40 hari 40 malam dalam kegelapan di dalam perut ikan, dalam kegelapan laut. Maka saat itu Allah memberikan inspirasi perintah kepada Nabi Yunus untuk berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dengan zikir itulah Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Yunus, walaupun tidak makan tidak minum selama itu, tetapi masih kuat fisiknya. Kita pun nanti di akhir zaman juga seperti itu. Pada saat ya mungkin bukan kita lah, karena mungkin kita sudah meninggal ya, makhluk yang ada di akhir zaman nanti, ketika ada fitnatul dajjal, ada cobaan turunnya dajjal di mana-mana, maka yang aman masuk rumah masing-masing, tidak keluar, menutup pintu, jendela semuanya ditutup. Terus bagaimana kebutuhan rumah tangga? Susah. Mungkin seperti masa lockdown kemarin ya. Bagaimana supaya bisa survive ya pada saat waktu-waktu yang lama nantinya ya, manusia yang hidup akhir zaman.
maka saat itu makanan untuk manusia saat itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan zikir itulah Allah Ta'ala memberikan kekuatan fisik ya, kepada siapapun. Nah, itu kaitan tadi ya, antara istri yang dengan beban rumah tangga yang berat seperti Sayyidah Fatimah, maka diajari zikir yang dengan zikir itulah menjadi solusi ya. Istri tidak gampang marah, tidak gampang memiliki kejenuhan ataupun mungkin sikap yang benci ya dengan kondisi, karena Allah Ta'ala mencabut sikap tanpa atau tidak pandai bersyukur ya, wala tajidu aktsaruhum syakirin ya. Allah Ta'ala mencabut rasa syukur dari hambanya itu kebanyakan terjadi pada wanita, sehingga sering mengeluh dan tidak bersabar. Nah, maka dengan zikir itulah Allah menurunkan kesabarannya dan dia memiliki kekuatan fisiknya. Ketika muncul perasaan tidak suka terhadap istri karena ia memiliki fisik yang buruk atau karena memiliki perilaku yang tidak baik, namun tidak sampai pada taraf melakukan perbuatan fahisyah atau nusyus, maka dianjurkan bagi suami untuk bersabar dan menerima keadaannya, karena mungkin saja keadaan akan berubah ke arah yang lebih positif. Si istri mampu mempergauli dan melayani suami dengan baik, dan siapa tahu mungkin Allah akan mengaruniakan anak-anak yang soleh dari istri tersebut. Jadi kalau ada perilaku yang tidak baik dari para istri ya, maka suami harus evaluasi, otokritik pada dirinya. Karena perilaku keluarga kita, istri atau anak-anak itu adalah cerminan dampak dari perilaku suaminya. Kepala rumah tangga yang melakukan kefasikan maka berdampak kepada istri dan anak-anaknya. Kebalikannya, kalau kepala rumah tangga ini orang yang solih, maka akan berdampak baik kepada istri dan anak-anaknya. Jadi semua kalau ada perilaku yang tidak baik, kembalinya kepada suaminya. Apa sih dosa-dosa yang sudah kita lakukan pada masa lalu? Mungkin bukan dosa setelah kita berumah tangga, tapi dosanya sudah lama, setelah ya sejak mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, yang kita belum sempat bertobat dari dosa-dosa itu, maka baru dampaknya muncul pada saat ini di dalam interaksi atau perilaku anggota keluarga. Maka harus bertobat pada Allah Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Setelah Allah menjelaskan tentang hukum perceraian yang disebabkan oleh si istri, seperti karena melakukan perbuatan zina atau nusyus umpamanya, maka boleh bagi si suami untuk mengambil harta yang pernah ia berikan kepada si istri. Maka selanjutnya Allah mengikutinya dengan penjelasan hukum perceraian yang disebabkan oleh pihak suami, yaitu bahwa jika seorang suami ingin menceraikan istrinya tanpa ada kesalahan berupa sikap nusyus dan kurang baik sikap dan caranya mempergauli suami, maka dalam kondisi seperti ini si suami tidak boleh meminta harta dari si istri. Ayat wa ataitum ihdahunna qintaran, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, menunjukkan bolehnya sikap berlebihan di dalam memberi mahar. Karena Allah tidak memberi misal kecuali dengan sesuatu yang mubah atau boleh. Al-qintar adalah harta yang banyak. Hal bolehnya berlebihan di dalam memberi mahar ini dipahami oleh orang-orang dari ayat ini dengan dikuatkan oleh kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang perempuan. Suatu ketika Umar bin Khattab menyampaikan khutbah, pidato. Khutbah jangan dibayangkan khutbah Jumat ya, tapi khutbah ini artinya ceramah atau pidato. Ia berkata, ingatlah, jangan kalian bersikap berlebihan dalam hal mahar wanita, karena seandainya memang berlebihan di dalam memberi mahar adalah sebuah kemuliaan di dunia atau termasuk bentuk ketakwaan di sisi Allah, maka tentunya yang paling pantas di antara kalian untuk berlebihan dalam memberi mahar adalah Rasulullah SAW. Sementara faktanya beliau tidak pernah memberi mahar kepada seorang pun di antara para istri beliau lebih dari 12 uqiyah. Ini setelah Khadijah. Kalau Khadijah sudah kita bahas,
Mahar beliau kepada Khadijah sekitar 20 ekor unta. Kalau 1 ekornya 50 juta berarti 1 M, yang melebihi 12 uqiyah ini. Jadi ini untuk istri beliau setelah Khadijah. Juga tidak ada seorang pun dari para putri beliau yang diberi mahar lebih dari 12 uqiyah. Lalu ada seorang wanita yang berdiri dan protes kepada Umar. Wahai Umar, Allah membolehkan hal itu untuk kami, lalu kenapa kamu justru melarangnya? Bukankah Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintar fala ta'khudhu minhu syai'an, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka kintoron, itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari kepadanya barang sedikit pun. Jadi diberikan protes seperti itu, Umar tidak marah. Coba kita lihat ya, Umar sebagai seorang khalifah di atas presiden kedudukannya ya, saat pidato memberikan ceramah kepada rakyat tiba-tiba diprotes oleh salah satu warganya, Umar tidak marah, malah beliau memberikan apresiasi kepada wanita ini. Wanita ini benar dan Umar yang keliru. Masya Allah, luar biasa ya. Di dalam riwayat lain disebutkan Umar mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, semua orang lebih pandai daripada kamu, hai Umar. Menurut riwayat yang lain, wanita ini benar dan laki-laki ini, maksudnya dirinya yaitu Umar, keliru, dan ia pun tidak menyangkal dan membantahnya. Inilah ya sifat yang objektif seorang pemimpin besar, berjiwa luas, berlapang dada ya. Tidak gengsi, tidak ya merasa paling benar dengan apa yang disampaikan. Kalau ada kekeliruan, dengan objektif menerima kritikan. Misalnya kalau kasus yang lainnya, saat itu telah dibagi kain untuk masyarakat, kemudian saat itu Umar menyampaikan, isma'u wa'u, dengarkanlah dan perhatikan. Maka ada wanita yang menyangkal, la nasma'u wala na'at, kita tidak mendengar, tidak memperhatikan. Jadi Umar kaget, perintahnya suruh perhatikan, suruh mendengarkan, malah ada wanita yang menyangkal. Kemudian Umar berkata, kenapa wahai ibu ya, kenapa tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan? Kata wanita ini, wahai khalifah, kami mendapatkan bagian ya, mungkin semacam kain paket lah ya, yang saat itu dibagikan kepada rakyat, tetapi ibu ini mengkritik Anda, kepada wanita ini mengatakan kepada khalifah, Anda mendapatkan bagian yang lebih. Jadi fisiknya Umar kan besar ya, jadi bagiannya 2 kali lipat, padahal kami mendapatkan 1 bagian saja. Maka saat itu Umar tidak banyak bicara, langsung menyuruh kepada putranya Abdullah bin Umar untuk angkat bicara. Coba sampaikan apa faktanya kepada yang saat ini, wahai Abdullah. Maka Abdullah mengatakan, sesungguhnya bagianku aku serahkan kepada ayahku supaya kainnya cukup ya, karena Khalifah Umar tubuhnya besar, kalau hanya 1 paket kain saja tidak cukup, maka anaknya dengan sukarela memberikan kepada ayahnya. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah ketokohan dan keteladanan para pimpinan kita dulu, tidak pilih kasih, tidak mengambil hak bagian yang lebih banyak daripada rakyatnya, semuanya sama, tidak merasa karena menjadi pemimpin sehingga diistimewakan. Nah, jemaah sekalian, Khalifah Umar tadi mengambil sebuah dalil ya, yang kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim begini kisahnya ya, yaitu dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau bercerita, sa'altu Aisyah zaujan Nabi, saya pernah bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah, kam kana shadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa sih mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Qalat, maka Aisyah menjawab, kana shadaquhu li azwajihi fintai asyrata uqiyah wa nasyan. Jadi Aisyah menjawab, jumlah mahar beliau untuk istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Kemudian qalat atadri man nasyu, apakah kamu tahu, kata Aisyah ini, berapakah 1 nash itu? Maka dijawab oleh sahabat ini lah, qalat, Aisyah mengatakan nisfu uqiyah, yaitu setengah daripada uqiyah. Fatilka khamsumi'ah dirham, maka jumlahnya totalnya sama dengan 500 dirham.
Fahadha sodaku Rasulullah SAW di azwajihi, ini adalah mas kawin Rasulullah untuk masing-masing istri beliau. Rawahu Muslim ya. Berapa penjabaran daripada 500 dirham atau 12 uqiyah plus 1 nash ini? Ini ada rinciannya. Yang ringkasnya jumlah mahar Nabi itu ya sama dengan 1487,5 gram kali 13.000 ya. 1 dirhamnya kalau dikonversi kurang lebih 13 ribuan, sehingga jumlah mahar beliau kurang lebih sekitar 19.337.500 rupiah. Jumlah yang banyak atau sedikit kira-kira Pak ya? Ya bisa banyak bisa sedikit ya. Kalau ukuran orang kaya di kita mungkin sedikit, tapi kalau ukuran orang-orang biasa menengah ke bawah ya banyak ya. Kadang-kadang hanya seperangkat alat sholat ya, itu kan ya kan menen lah menurut saya ya. Masa ya menikah hanya dengan memberi mahar segitu. Kalau untuk semacam buah tangan ya atau seserahan silahkan, tambahan-tambahan berupa pakaian, berupa perangkat alat sholat, itu sekedar bonus tambahan. Tapi kalau maharnya itu sebisa mungkin berupa uang atau emas ya, yang nilainya itu bisa bertambah dari waktu ke waktu ya, kalau bisa berupa emas. Jadi angkanya sekian ini ya. Jadi tidak banyak lah kira-kira ya. Nah, cuma sekalian, kalau kita kembali, sebagian kaum berkata ayat ini sebenarnya tidak memberikan isyarat bolehnya berlebihan di dalam memberi mahar, karena pengumpamaan dengan al-qintor di dalam ayat ini hanya merupakan bentuk al-mubalaghah atau hiperbola ya, melebih-lebihkan, seolah-olah Allah ingin mengatakan padahal kalian telah memberi salah satu dari mereka sejumlah harta yang banyak yang tidak pernah kalian berikan kepada siapapun sebelumnya. Hal ini sama seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun sebuah masjid lillah karena Allah, walau kamafhasi qototin libaidiha, walau hanya sebesar sarang burung kotok yang digunakan untuk meletakkan telurnya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi coba kita perhatikan ya tentang betapa mulianya seorang membangun masjid ini. Tetapi yang menjadi relevansi hadis ini dengan konteks kalimat kita atau tema kita adalah ini komentarnya. Dan sudah maklum, bisa difahami oleh masyarakat bahwa tidak ada masjid yang ukurannya hanya sebesar sarang burung kotok itu ya. Nggak tahu burung kotok itu apa burung emprit, apa burung apa ya, Allahu a'lam ya. Jadi mana mungkin ya seorang membangun masjid sekecil itu ya. Di dalam sunnah dan perbuatan para sahabat ditemukan penjelasan tentang anjuran untuk tidak berlebihan di dalam memberi mahar. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Hadrat datang pada Rasulullah untuk meminta bantuan membayar maharnya. Lalu beliau bertanya kepadanya tentang jumlah mahar tersebut. Lalu Ibnu Abi Hadrat berkata 200. Mendengar jawaban itu Rasulullah tampak marah dan berkata kepadanya, memangnya kamu memotong emas dan perak dari sisi harrah, tanah yang berbatu hitam seperti dibakar, atau dari sisi gunung ya? Jadi rupanya ini ya bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya. Dia datang untuk minta bantuan membayar mahar tapi besar sekali ya. Ini kan ya seolah-olah kurang beretika lah ya pada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan untuk tidak berlebihan di dalam masalah mahar. Dalam hadis yang lain diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi, Sayyidah Aisyah berkata Rasulullah, inna min yumnil mar'ah taisira khitbatiha wa taisira sodakiha. Di antara keberkahan seorang wanita adalah mudah pinangannya dan mudah maharnya. Nah inilah dalilnya ya. Jadi masing-masing memiliki porsinya ya. Wanita tidak menuntut yang berlebihan,
laki-laki juga tidak mengabaikan terlalu rendah, tidak melihat terlalu rendah kepada wanita. Masing-masing sesuai dengan porsinya. Jangan sampai laki-laki melihat khitab untuk wanita ini untuk dirinya. Dan jangan sampai juga wanita mengambil khitab redaksi untuk laki-laki untuk dirinya. Jadi masing-masing kita harus dudukkan secara proporsional ya. Karena kalau khitab ataupun redaksi itu salah paham, salah dalam memahaminya, ya akhirnya hanya menuntut hak saja, tidak menunaikan kewajiban begitu ya. Jadi kalau laki-laki melihat bahwasannya ayatnya adalah kintor, nah, kemudian wanita melihat bahwasannya dia adalah wanita yang taisir tadi ya, mudah urusan pemberian maharnya, qanaah dalam menerima mahar, tidak menuntut secara berlebihan yang di luar batas kemampuan calon suaminya. Nah, jadi teman sekalian, para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal di dalam masalah banyaknya mahar berdasarkan ayat tersebut, wa ataitum ihtahunna qintaron. Para ulama hanya berbeda pendapat seputar batas minimal mahar. Hal ini akan dijelaskan di tafsir ayat 24 di surah An-Nisa ya. Antabtagu bi amwalikum. Yang benar adalah bahwa ayat fala ta'khudhu minhu syai'a dan ayat 229 wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an itu ayat yang muhkamat, yang tetap berlaku hukumnya, bukan ayat yang mansukhoh ya, bukan terhapus, dan tidak bertentangan dengan hukum diperbolehkannya mengambil harta pengganti khulu atau gugatan cerai dari pihak istri yang diberikan oleh istri dengan sukarela yang ditetapkan di dalam ayat ya, di ayat ini fa in khiftum ain la yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kamu para wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi misalnya ada penyimpangan dari suami, tidak bisa menunaikan hak-haknya, maka boleh istri menggugat cerai ya, dengan cara mengembalikan ya, tebusan kepada suaminya itu. Abu Bakar Al-Jassas Ar-Razi berkata, Al-Farra menyebutkan bahwa maksud al-ifdha adalah al-khalwah atau menyendirinya suami istri untuk bersenang-senang meskipun tidak sampai terjadi jima atau penetrasi. Jika memang yang dimaksud al-ifdha adalah al-khalwah, maka ayat ini berarti larangan bagi suami mengambil sesuatu dari apa yang telah diberikan kepada istrinya setelah adanya al-khalwah dan talak. Karena ayat wa in aradtum istibdala zaujin mengandung maksud talak. Al-khulwah disebut al-ifdha. Al-khulwah itu adalah bersenang-senang atau menyendiri ya, berdua-duaan. Apabila itu disebut ifdha karena sudah tidak adanya hal-hal yang menghalangi untuk melakukan persetubuhan. Dari penjelasan ini bisa dipahami bahwa Ar-Razi menjadikan ayat 20 surah An-Nisa ini sebagai dalil bahwa mahar wajib dibayarkan kepada sang istri ketika telah terjadi al-khulwah yang sah dan benar. Karena Allah menetapkan larangan bagi seorang suami mengambil sebagian dari mahar yang diberikan, dan larangan ini bersifat mutlak, maka larangan ini tidak berlaku sebelum adanya al-khulwah. Maka jika sudah terjadi al-khulwah, maka berarti larangan ini berlaku. Sedangkan para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa mahar wajib dibayarkan dan sudah menjadi hak seorang istri jika terjadi berdua-duaan tadi atau al-khawat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa mahar menjadi wajib dibayar dan menjadi hak seorang istri dengan adanya jima atau hubungan badan, bukan hanya sekedar al-khawat. Akan tetapi mazhab Maliki menetapkan bahwa mahar juga wajib dibayar dan menjadi hak seorang istri apabila si istri telah ditinggal bersama dengan suaminya selama 1 tahun setelah acara pernikahan tanpa adanya hubungan badan. Karena ditinggal bersama selama 1 tahun ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan jima. Jadi setelah akad suaminya nggak tahu ada panggilan kerja atau panggilan perang yang lainnya,
atau yang lainnya ya, selama 1 tahun tidak sempat menggauli istrinya, maka ini sama statusnya dengan sama dengan jima ini. Yang terakhir, para ulama yang mengatakan bahwa mahar tidak wajib hanya dengan terjadinya khawat melihat bahwa ayat ini dikhususkan untuk setelah terjadinya jima berdasarkan ayat wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Al-ifdha di sini maksudnya adalah jima atau berhubungan badan. Jadi yang rojih, yang kuat adalah pendapat jumhur seperti ini, bukan hanya sekedar berduaan saja, tapi yang mengharuskan pembayaran mahar dan tidak boleh ditarik kembali adalah terjadi ifdha atau jima ini. Demikianlah tafsir dari ayat 19 sampai 21. Semoga bisa kita fahami dan bisa kita laksanakan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, mengantarkan anak-anak terbaik kita menjadi generasi penerus, dan mudah-mudahan kita semuanya dengan keluarga kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.